Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita memasuki pertemuan yang ke-29. Jadi jilid 2 bab 1 ya. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa dulu tawasul pada Nabi Muhammad, para guru dan khususnya pengarang kitab ini. Li ridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa li jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, kita review materi kemarin sebentar nggih. Rumus utama ya adalah membedakan A isim, B fiil, C huruf. Isim yaitu kata benda atau kata yang menunjukkan arti benda, kemudian fiil berarti kata yang menunjukkan arti pekerjaan ya, yang otomatis ada waktunya ya, sudah dikerjakan atau belum ya, atau akan atau yang sedang dikerjakan dan seperti itu. Kemudian huruf berarti bukan isim dan bukan fiil. Dasarnya isman wa fi'lan summa harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Beda non dise isim fi'il lan huruf kanti tandane isim fi'il lan huruf. Kemudian kalau dia termasuk isim ya, maka mesti masuk salah satu ciri-ciri isim. Apa saja ciri isim? Karena berirab jar. Berirab jar sendiri ada 3, karena jatuh setelah huruf jar, kemudian karena menjadi mudhof ilaih, dan satu lagi karena mengikuti i'rab jar kata sebelumnya ya. Jadi kata sebelumnya sudah dibaca jar, maka dia mengikuti kata itu. Kemudian yang kedua ciri isim karena apa? Tanwin. Kemudian yang ketiga karena al ya. Yang keempat karena jatuh setelah huruf nida atau kata panggil, maka disebut munada ya. Dan yang kelima karena menjadi musnad ilaih ya. Untuk musnad ilaih ini ada 2 pilihan, berupa fa'il atau berupa mubtada. Untuk ciri isim secara umum kita baca dasarnya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tondo isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilaih kaya fa'il mubtada. Kemudian kalau ciri khususnya ya, jadi untuk isim itu khusus untuk i'rab jar ya. Mohon maaf saya balik. Jadi untuk i'rab jar itu khusus untuk isim. Kemudian kalau i'rab jazm berarti khusus untuk fiil. Dasarnya wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar manjing isim kelawan khusus, i'rab jazm manjing fi'il kanti khusus. Anak-anak, kita masih membahas di rumus utama ya. Untuk ciri isim yang keempat tadi berupa jatuh setelah huruf nida ya, atau berupa munada. Jadi kata yang jatuh setelah huruf nida ini disebut munada. Dalam amsilati untuk munada ini yang disebutkan ada 3 ya. Yang pertama ada munada mufrad ma'rifat. Nah, ini biasanya berupa nama. Hukumnya ya mabni rofa tanpa al dan tanpa tanwin. Kemudian yang kedua yaitu munada mudhof ya. Ini hukumnya nasab. Dan yang ketiga adalah munada syibih mudhof. Lah, untuk syibih mudhof ini atau munada serupa dengan mudhof ya, ini berupa isim fa'il atau sigot isim fa'il, atau pilihan yang kedua berupa sigot isim maf'ul, yang mana ya isim fa'il atau isim maf'ul ini mempengaruhi kata setelahnya, baik mempengaruhi dalam rofaknya, nasabnya ataupun jarnya ya. Dan untuk munada syibih mudhof hukumnya juga sama, nasab ya, dan
ini menggunakan tanwin. Kalau munada mudhof lah ini tidak boleh dikasih tanwin. Jadi untuk munada mudhof ini tidak ada kriteria tertentu ya. Misalnya kalau kita sedang membaca zibaiyah ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Jadi seperti itu, ya Rasulallahi, Rasulullah. Nah, lafadz Rasulullah dibaca fathah ini. Ya Rafi'a syani, Rafi'a, ini juga dibaca fathah nasab ya, dan tidak boleh dikasih tanwin. Atau di redaksi lain ya, pas waktu kita baca marhaban ya, marhaban marhaban ya nurul aini, nurul aini, nuro ya, jadi itu dibaca nasab karena menjadi munada mudhof. Marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ahlan ahlan wa sahlan marhaban ya khaira da'i ya khaira. Nah, ya. Jadi itu diantara contohnya ya. Kemudian kita baca teorinya ya. Ayo kita baca bersama. Wabnil mu'arrafal munada mufrada ala alladhi fi raf'ihi qad uhida wal mufradal mankura wal mudhafa wa shibhahun shib'adiman khilafa mabni rafa munada ma'rifat mufrad mudhaf shibh nasab lan nakirah mufrad ya. Baik itu teori tentang hukum munada mufrad ma'rifat ataupun tentang teori munada mudhof ataupun tentang teori munada syibh mudhof, semuanya dasarnya sama, yaitu menggunakan tadi wabnil mu'arraf al munada sampai wasyibahun syib'adilan adiman khilafah ya. Anak-anak, kemudian untuk contoh huruf nida atau kata panggil ya. Mohon maaf, yang pertama ternyata belum tertulis ya. Yang pertama adalah ya, kemudian yang kedua adalah ya ayyuha, kemudian yang ketiga adalah ya ayyatuha ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa huruf nida, cuma yang ditulis di sini yang biasa tayang di dalam Al-Qur'an ya, atau yang biasa digunakan familiar lah, jadi seperti itu. Misalnya lafadz ya berarti ya Allahu, ya Rahmanu, atau mungkin kepingin memanggil seseorang ya, misal namanya Khalid ya Khalidu, nah, jadi seperti itu. Atau namanya Ali ya Aliyu, jadi seperti itu. Kemudian lafadz ya ayyuha ya ayyuhan nasu u'budu, jadi seperti itu. Kemudian lafadz ya ayyatuha ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk perbedaan ya ayyuha dengan ya ayyatuha ya. Kalau ya ayyuha itu untuk laki-laki atau kata yang dihukumi laki-laki. Kemudian untuk ya ayyatuha itu untuk manggil perempuan atau kata yang dihukumi perempuan. Anak-anak, untuk kata yang jatuh setelah ayyuha atau ya ayyuha atau ya ayyatuha ya. Nah, ini hukumnya harus dibaca rofa ya, dan harus ada alnya. Makanya pada contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, an-nafsu, tidak ya ayyatuha nafsul, enggak, tapi ya ayyatuhan nafsul. Jadi nafsunya ada alnya, an-nafsu. Kemudian ya ayyuhan nasu'budu. Jadi lafadz nas ini ada alnya, an-nasu ya. Jadi memang hukumnya rofa ya, dan harus ada alnya. Itu berlaku untuk apa? Untuk kata yang jatuh setelah ayyuha. Baik itu ya ayyuha atau ayyuha saja atau ya ayyatuha ya. Jadi seperti itu. Untuk teorinya kita baca bersama.
Wa ayyuhal mashuba al ba'du sifa yalzamu bi raf'i ladadzil ma'rifah allan rafaiku wajibe wacane badane ayyuha kang dadi sifate. Anak-anak, kemudian kita kembali lagi ke huruf nidaiyah ya. Misal ada contoh ya dengan lafadz Allah, ya Allahu ya. Lah kata ya Allahu ini ternyata bisa kita menggunakan Allahumma ya. Jadi tidak menyebut ya Allahu tapi Allahumma. Berarti ya garis bawahnya lafadz Allahumma ini berasal dari ya dan lafadz Allahu. Cuma kalau misalnya kita langsung gabung jadi satu ya Allahumma gimana? Lah untuk ya Allahumma ini justru jarang berlaku ya. Adanya pilihannya kalau enggak ya Allahu ya Allahumma. Tapi kalau langsung gabung ya Allahumma ini jarang berlaku. Kita baca nadomanya atau teorinya bersama. Wal aksarullahumma bitawidhi wa syadayallahumma fi qaridi Allahumma ganti ne ya Allahu ya Allahumma ono nanging ra kelaku. Kemudian tentang ringkasan munada ya, karena secara garis besar kemarin munada sudah disampaikan ya. Jadi ini untuk ringkasannya, memang pagi ini adalah membahas tentang ringkasan munada ya. Jadi satu, untuk munada mufrad ma'rifat ya, atau berupa isim alam. Isim alam ini berarti nama ya. Ada nama itu nama asli, kemudian nama nama julukan. Lah itu juga dibahas di dalam bahasa Arab kaidah nahwu. Untuk munada mufrad ma'rifat ya, ini adalah hukumnya mabni rofa dan tanpa al serta tanpa tanwin. Kemudian untuk yang kedua tentang munada mudhof ya. Munada mudhof maupun munada syibih mudhof ini hukumnya nasab ya. Kalau tadi untuk munada syibih mudhof ya terbuat berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya, baik itu mempengaruhi dalam segi i'rab rafa'nya, nasabnya ataupun jarnya ya. Kemudian yang ketiga, ringkasan yang ketiga adalah setelah huruf nida ya ayyuha atau ya ayyatuha ya. Ini hukumnya rafa dan harus ada alnya. Lah ini yang baru kita bahas tadi ya. Kemudian yang keempat ya, isim yang terletak setelah huruf nida. Lah ini berarti disebut munada. Oke. Domirnya berubah menjadi mukhotob. Dari huwa menjadi anta, kecuali silahnya isim mausul yang berdomir ghaib ya, tetap dalam domir ghaibnya. Ini ada contoh ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Jadi ada huruf nida ya ayyuha, kemudian yang jatuh setelah huruf nida disebut munada. Berarti munadanya berupa lafadz apa? Alladzina ya. Jadi alladzina ini kalau dimunculkan domirnya berupa apa? Hum ya. Mereka banyak laki-laki. Masih ingat alladzina ini termasuk apa? Isim mausul ya, yang menunjukkan arti banyak laki-laki. Kemudian kalau banyak perempuan berarti allai, allati ya. Jadi alladzina yang asalnya berdomir hum, nah itu akan berubah menjadi domir antum ya. Menjadi domir antum atau artinya kalian banyak laki-laki ya, walaupun sebelumnya adalah berdomir hum. Mereka banyak laki-laki, karena dia jatuh setelah ya ayyuha atau jatuh setelah kata panggil, maka domir yang aslinya hum menjadi antum. Namun untuk silahnya, lah tadi kan sudah bilang ya, Bu Fiko sudah menyampaikan bahwasanya kalau isim mausul, lafadz alladzina itu adalah termasuk isim mausul. Kalau ada isim mausul, maka pasangannya adalah silah dan aid atau robit ya. Maka silahnya lafadz apa? Amanu ya.
Jadi lafadz amanu ini adalah silahnya isim mausul. Nah, di atas di poin 4 disebutkan ya, kecuali silahnya isim mausul maka dhamirnya tetap ghaib. Lafadz amanu ini berdomir ghaib atau artinya amanu beriman sopo wong lanang akeh ya. Berarti kan sopo wong lanang akeh atau beriman mereka orang banyak. Tapi setelah amanu, kulu makanlah kalian. Nah, kok jadi kalian? Tadi amanu beriman sopo wong akeh, kulu makanlah kalian. Dari kata apa ya? Dari kata ganti atau isim domirnya hum, kemudian selanjutnya dibaca antum ya. Dari mereka banyak kemudian berubah menjadi kalian banyak. Lah ini menandakan bahwasanya lafadz alladzina atau kata yang jatuh setelah huruf nida itu berdomir antum. Maksud saya yang asalnya berdomir hum berubah menjadi antum ya. Makanya kulu itu adalah kata perintah ya. Kulu makanlah kalian semua, bukan akala akalu. Akalu mereka memakan enggak, tetapi menggunakan kulu makanlah kalian semua. Jadi kalau dalam bahasa Arab mereka memakan ya, maka bahasanya adalah akalu. Tapi kalau kata perintah makanlah kalian, maka menggunakan kulu. Jadi seperti itu. Yang barusan saya sampaikan kok ada akalu, ada kulu, gimana ya? Nah, ini nggak usah dipikir teman-teman ya, nanti karena nanti ada pembahasannya sendiri. Yang jelas yang perlu diketahui ya, jadi tadi kalau kata yang jatuh setelah huruf nida atau untuk munada ya, ini yang asalnya menyimpan domir hum atau menyimpan domir ghaib ya, baik hum, baik huma atau huwa atau hiya. Nah, pokoknya yang berdomir ghaib itu akan berubah menjadi domir mukhotob ya, karena dia jatuh setelah huruf nida ya, kecuali silahnya isim mausul maka ini domirnya tetap ya, jadi tetap pada domir ghaibnya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup ya. Saya mohon maaf tentunya masih banyak kekurangan dan khilaf dari saya ya. Mohon doakan kami Bapak Ibu guru juga orang tua kalian semuanya ya, agar diberikan kesehatan lahir batin dan bisa diberikan istiqomah dalam melakukan kebaikan serta selalu diberikan kelapangan dada dan sifat ikhlas ya. Dan kami juga doakan untuk kalian semua ya, semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah disampaikan, ilmunya juga mendapat ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat sehingga bisa mengantarkan anak-anak menjadi pribadi yang soleh lahir batin ya, yang sukses dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.